Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kita kali ini yang membahas sebuah materi atau topik fundamental yang relevan bagi kita semua sebagai warga negara, yaitu adalah bela negara. Lebih dari sekedar konsep teoritis, bela negara adalah cerminan dari kecintaan kita terhadap tanah air dan komitmen kita untuk menjaga keutuhan bangsa. Dalam presentasi ini ataupun video kita kali ini akan menjelajah secara komprehensif apa itu bela negara, bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, dan tantangan yang menyertai di era modern saat ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fauzi Aditya dengan NIM 312410640. Nama saya Vivi Levianti dari kelas DAI 24C2 dengan NIM 312410666. Saya Reva Fardaskia dengan NIM 312410113. Perkenalkan, nama saya Sani Budi Priantama dengan NIM 312410069. Oke, nantinya kita akan bersama-sama membahas secara mendalam mulai dari pengertian bela negara dan nasionalisme, lalu contoh konkret bagaimana kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga nanti dijelaskan isu-isu bela negara yang relevan pada saat ini. Oke, mari kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah definisi bela negara. Kita akan memulai dengan menelaah fondasi hukumnya yang tercantum dalam konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Secara eksplisit, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dan ini adalah poin krusial yang perlu kita garis bawahi bersama, yaitu adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Makna dari pasal ini menegaskan bahwa bela negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara Indonesia. Artinya, tidak hanya boleh dilakukan, tapi juga harus dilakukan oleh seluruh rakyat demi mempertahankan kedaulatan negara. Makna dari pasal ini bukan sekedar sebuah anjuran atau pilihan semata. Ini adalah penegasan fundamental bela negara merupakan sebuah hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Konsekuensinya, partisipasi dalam upaya pembelaan negara tidak hanya diizinkan tetapi merupakan sebuah keharusan yang diemban oleh seluruh rakyat demi mempertahankan kedaulatan negara.
Hal ini merefleksikan betapa sentralnya peran serta aktif setiap warga negara dalam menjaga integritas dan eksistensi bangsanya. Lalu selanjutnya, definisi bela negara menurut Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini memperjelas dan menguatkan amanat konstitusi dengan menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dijelaskan bahwa upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pertama ada pendidikan kewarganegaraan, ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, lalu ada pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, lalu pengabdian sesuai dengan profesi. Ini menunjukkan bahwa setiap profesi dari guru hingga insinyur, dari petani hingga seniman memiliki ruang untuk berkontribusi dalam upaya bela negara. Ini menegaskan bahwa bela negara adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh spektrum masyarakat. Selanjutnya adalah wujud nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Beralih dari landasan teoritis dan hukum, marilah kita bedah bagaimana prinsip bela negara ini dapat termanifestasi secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan memulai dengan sektor yang sangat fundamental, yaitu adalah yang pertama, pendidikan dan literasi. Dalam konteks ini, wujud bela negara yang pertama dan paling mendasar adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena pendidikan adalah investasi terbesar bangsa untuk masa depan, mencetak generasi yang cerdas dan kompeten. Selanjutnya, kita diajak untuk berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi. Di era banjir informasi seperti sekarang, kemampuan ini menjadi benteng pertahanan esensial. Dan yang tak kalah krusial adalah melawan penyebaran hoax dan disinformasi, terutama di media sosial. Ini adalah medan perang modern yang harus kita menangkan bersama. Selanjutnya, sebagai ilustrasi konkret, mari kita lihat isu hangat yang sedang kita hadapi saat ini dalam suasana menjelang Pilkada 2024. Banyak informasi hoax atau ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Nah, di sini peran kita sebagai warga negara teruji. Masyarakat yang cerdas dalam memilih informasi, memverifikasi sumber berita, serta tidak ikut menyebarkan berita bohong. Sesungguhnya sedang berperan aktif dalam bela negara. Mengapa demikian? Karena dengan tindakan tersebut kita secara langsung itu turut serta menjaga stabilitas sosial dan politik bangsa. Ini membuktikan bahwa bela negara tidak selalu tentang mengangkat senjata, tetapi juga tentang kekuatan pikiran dan integritas informasi. Wujud nyata bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada ekonomi kreatif dan UMKM. Wujud bela negaranya ialah mendukung produk lokal dan UMKM di sekitar kita, berinovasi dalam dunia usaha kreatif untuk memperkuat ekonomi nasional, menjadi pelaku ekonomi mandiri dan beretika. Contoh isu hangatnya, di tengah tantangan ekonomi global dan naiknya harga kebutuhan pokok, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM sebagai fondasi ekonomi nasional. Dengan membeli produk lokal dan mempromosikannya, masyarakat telah membela negara secara ekonomi, karena ikut menjaga ketahanan perekonomian bangsa dari krisis. Selanjutnya yang ketiga, ada menjaga lingkungan. Wujud bela negaranya antara lain, tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai,
berpartisipasi dalam kegiatan bersih lingkungan atau penanaman pohon. Contoh isu hangatnya, masalah polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta atau Bandung, serta kasus banjir bandang yang terkait dengan kerusakan hutan menjadi peringatan serius. Ketika masyarakat terlibat aktif menjaga lingkungan, itu adalah bentuk bela negara karena mereka melindungi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Yang keempat, ada gotong royong dan kemanusiaan. Wujud bela negaranya antara lain membantu korban bencana alam, menggalang donasi untuk yang membutuhkan, dan terlibat dalam kegiatan sosial dan kerja bakti. Contoh isu hangat, saat terjadi erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara, banyak relawan dan warga yang turut membantu pengungsi. Tindakan seperti itu mencerminkan semangat solidaritas nasional, yang merupakan bentuk bela negara non-militer yang sangat dibutuhkan di masa krisis. Definisi nasionalisme adalah rasa cinta tanah air dan kebanggaan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Itu berarti kita mencintai sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai leluhur bangsa ini. Namun, nasionalisme bukan berarti menutup diri dari dunia luar. Sebaliknya, kita bisa menjadi individu yang aktif berkontribusi secara global dengan tetap membawa identitas keindonesiaan. Nah, yang kedua itu tantangan nasionalisme di era digital. Globalisasi dan budaya asing. Nah, di era digital, budaya global seperti K-pop, film Hollywood, dan atau tren fashion luar negeri sangat digemari oleh generasi muda. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyandingkan budaya asing ini dengan promosi budaya lokal seperti fashion Bali yang modern, fashion batik yang modern, musik daerah dengan ensemble kekinian, konten kuliner Nusantara yang viral di media sosial. Contoh, desainer muda Indonesia sukses membawa batik ke Paris. Fashion Week membuktikan budaya lokal bisa tampil mendunia tanpa kehilangan identitas. Nah, di media sosial, perbedaan pandangan politik atau isu sara sering memicu konflik dan perpecahan. Nasionalisme yang sehat adalah ketika kita menghargai perbedaan, mengedepankan persatuan dan keberagaman, dan menolak ujaran kebencian serta toleransi. Nah, contohnya yaitu polarisasi saat pemilu sering membelah masyarakat kita harus tetap bersatu sebagai bangsa meski berbeda pilihan. Selanjutnya adalah nasionalisme menjaga identitas bangsa. 3. Peran pemuda dalam memupuk nasionalisme. Pemuda hari ini memiliki akses luas ke platform digital, maka gunakan media sosial untuk mempromosikan Indonesia, seperti pariwisata, budaya, prestasi anak bangsa. Kemudian, ikut dalam komunitas yang melestarikan budaya, bahasa daerah, dan sejarah nasional. Contoh konkretnya adalah membuat konten TikTok tentang sejarah lokal, vlog budaya saat berkunjung ke tempat wisata dalam negeri, atau ikut lomba-lomba budaya dan kegiatan sosial lintas suku dan agama. Selanjutnya adalah contoh nyata bela negara dan nasionalisme. Yang pertama adalah kisah atlet Paralimpiade Indonesia. Pada Asian Games 2023 kemarin, atlet-atlet Indonesia meraih banyak medali emas, termasuk almarhum David Jacobs, atlet tenis meja difabel yang konsisten mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Meski memiliki keterbatasan fisik, semangat juangnya tak pernah padam. Maknanya, ini adalah bentuk bela negara non-militer. David Jacobs menunjukkan bahwa mencintai Indonesia bisa dilakukan lewat prestasi dan dedikasi. Apapun kondisi kita. Ia adalah teladan bahwa nasionalisme tidak selalu berbicara soal simbol, tapi aksi yang nyata. Selanjutnya adalah komunitas adat di Bali yang menjaga hutan desa. Salah satu komunitas di Kabupaten Karangasem, Bali, aktif menjaga hutan adat dan sumber mata air agar tidak dirambah.
Mereka menolak pembangunan yang merusak keseimbangan alam. Maknanya, sini mencerminkan nasionalisme ekologis, menjaga alam Indonesia sebagai warisan untuk anak cucu. Ini juga bentuk bela negara di bidang lingkungan hidup. Terakhir, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga ilmu yang diberikan dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kehidupan teman-teman. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.